Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, tema yang akan Faiz angkat pada hari ini adalah hijrah menuju mukmin sejati. Allah berfirman di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad kana lakum 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka telah ditetapkan pahala di sisinya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah beserta para sahabatnya sanggup meninggalkan kampung halamannya, harta bendanya, dan anak istrinya demi menegakkan dan mendakwahkan kalimat La ilaha illallah. Banyak sekali peristiwa yang dapat kita petik dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, pertama, hijrahlah dari orang yang tidak pernah menghargai waktu menjadi orang yang peduli dengan waktu. Perbaharuilah waktu dengan membaca, sebab dengan membaca kita bisa tahu keadaan alam semesta. Dengan membaca kita bisa tahu apa yang sekarang terjadi di Palestina. Dengan membaca kita bisa mengenal Allah yang tak terlihat oleh mata dan tak terdengar oleh telinga. Kerabat dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu nggak anggaran membaca orang Indonesia untuk membeli koran hanya 19 triliun per tahun. Sedangkan anggaran untuk membeli rokok 280 triliun per tahun. Wow, nominal yang sangat fantastis. Sebagian orang kampung Faiz bilang, emang masalah buat lo? Terus gue harus bilang wow gitu? Inilah salah satu kebodohan bangsa jika diukur dan dilihat dari anggaran yang keluar dari pribadi-pribadi rakyat Indonesia. Menarik kalau kita kaji bangsa Indonesia yang alamnya melimpah ruah kekayaannya, yang terbentang dari Aceh sampai Papua. Begitu besar jika dibandingkan dengan Singapura yang hanya sebesar Jakarta. Malaysia kecil, Jepang kecil, Korea apalagi, Taiwan kecil, tapi fakta, mengapa Singapura bisa membeli perusahaan nasional kita? Faktanya lagi, mengapa Petronas yang dulunya belajar ke Pertamina, sekarang Petronas melesat menjadi perusahaan minyak yang ternama. Korea tahun 55 hancur dilanda perang. Sekarang menjelajah di dunia ini karya-karyanya. Kerabat dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata strategi yang dimiliki oleh sebuah bangsa untuk mengawali membangun bangsanya dengan investasi ilmu. Apa yang bisa dilakukan tanpa ilmu? Ingin melakukan banyak hal harus dengan ilmu. Yang kedua, hijrahlah dari akhlak yang terpuruk menjadi akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Problema bangsa ini semakin lama semakin sulit, semakin lama semakin terpuruk. Korupsi merajalela, pemberitaan di media massa tentang suap, korupsi, mendatangkan jabatan dengan cara haram menjadikan tontonan rakyat setiap harinya. Seorang budayawan Indonesia berani mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri para penyamun, mulai dari pejabat paling tinggi sampai pejabat yang paling rendah. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Jawabannya, kita tidak mau berhijrah dari akhlak yang terpuruk menjadi akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang dapat Faiz sampaikan. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini kita bisa meniru akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah dengan benar.
Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian akhir kata, ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.